selamat pagi teman-teman semuanya, selamat beraktivitas. Pagi ini saya lagi berolahraga, berjemur ya. Jadi saya lagi mau kasih info ke teman-teman semuanya. Seminggu yang lalu ya, saya terima paketan dari Taiwan. Jadi paketan saya itu udah nyampe, ada 2 ya. Itu pas 2 bulan saya di Indonesia, jadi paketannya nyampe ya. Nah, ini saya mau kasih info kalau saya waktu buka paketan itu saya tidak cuci tangan, tidak saya semprot pakai alkohol ya. Jadi kebetulan mungkin fisik saya, kesehatan saya, imun saya itu kurang baik waktu itu. Jadi saya kena COVID ya. Jadi ceritanya itu seperti ini ya. Jadi saya malam jam 9 itu terima paketan. Ada videonya ya, itu pas hujan gerimis kayak gitu, terima paketan. Nah, paketannya yang terima tuh suami sebenarnya, tapi malamnya itu saya buka langsung ya. Yaitu tadi saya lupa untuk cuci tangan dan lupa juga paketan itu enggak saya semprot pakai alkohol. Jadi saya bongkar semuanya itu selisih 2 hari kalau nggak salah. Saya itu sore-sore itu tiba-tiba panas tinggi ya, badan saya itu drop, panas tinggi. Terus ini maaf ya, videonya sambil berjemur saya. Jadi karena setiap pagi saya harus berjemur ya. Jadi ini di samping rumah saya. Jadi saya lanjut, itu saya bongkar ya. Udah itu selisih 2 hari saya panas tinggi ya. Nah, kemudian nggak sembuh 1 malam itu saya juga nggak saya ada pusing juga ya, pusing terus panas tinggi. Nah, kemudian saya minum obat sakit kepala kayak gitu. Nah, tapi paginya itu tambah parah ya, belum sembuh juga. Jadi saya terpaksa sepulang suami saya kerja zuhur ya, jam 12 itu saya minta diantar ke Puskesmas ya, ke IGD ya. Nah, waktu itu aku udah nggak kuat sebenarnya, udah males minum obat juga karena panas. Saya juga takut ya, khawatir. Nah, habis itu saya ke Puskesmas, itu ternyata saya masuk ke IGD itu nggak bisa, harus daftar dulu gitu, intinya nggak langsung ditangani. Nah, waktu saya nunggu pendaftaran itu saya udah nggak kuat, saya udah lemes. Akhirnya saya tiduran di ruang tunggu. Terus suami saya inisiatif minta ke petugasnya untuk segera bawa ke IGD ya, gawat darurat kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu saya ditensi, saya ditanya udah berapa hari kayak gitu. Saya bilang udah 1,5 hari, tapi panasnya belum turun, saya bilang gitu. Kemudian habis itu saya ini sambil jalan-jalan ya, ini di sekeliling rumah saya, di kebun jati ya, banyak pohon jati. Nah, kemudian sama dokternya saya disarankan untuk ambil darah, tes darah. Kemudian saya bilang oke, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, habis itu diambil darahnya, tensi saya itu agak tinggi, 140 kalau nggak salah per 80. Nah, saya udah gigil, saya udah gemeter, udah panik. Tenggorokan saya juga sakit, pusing banget. Akhirnya sama dokternya saya diambil darah. Nah, nunggu berapa ya, setengah jam atau ya setengah jam, sampel darah di lab ya, itu hasilnya bagus. Saya katanya trombositnya bagus, nggak ada DB. Hanya saja karena saya panas, saya disarankan sama dokter untuk ngamar ya, opname di Puskesmas itu. Saya bilang oke, nggak apa-apa karena saya panas ya, saya merasa panas, jadi aku bilang manut aja kayak gitu. Oke, nggak apa-apa dok, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya disarankan untuk ngamar. Waktu itu saya pakai KIS ya, kartu kesehatan itu nggak bayar katanya, tapi kalau ngamar bayar sih. Kamarnya 1 malam itu, 1 hari 1 malam 90.000. Nah, waktu itu saya katanya sebelum saya di apa itu
persyaratannya ya, sebelum opname itu harus tes antigen. Nah waktu itu saya juga mau dites dulu ya, di swab kayak gitu. Nah di swab ternyata saya ditanya sama dokter, sebelum dia ngomong saya positif, saya dikasih tahu, ditanyain, ibu dari luar kota ya, katanya gitu. Nah saya jawab iya sih, saya dari rumah suami 2 hari sebelum berapa hari sebelumnya, tapi udah agak lama. Terus saya jawab iya gitu. Nah kemudian sama dokternya dikasih tahu kalau saya positif kayak gitu, positif corona ya. Nah habis itu saya dikasih tahu kayak gitu, saya nggak boleh ngamar di situ, katanya kamarnya nggak ada untuk yang positif corona, nggak ada kamar, jadi harus dirujuk ke rumah sakit besar, karena saya takut nanti kalau di rumah sakit saya nggak boleh ditungguin kayak gitu. Jadi saya minta saran gimana, terus dokternya bilang ya udah kalau gitu isolasi mandiri di rumah saja, di kamar, minta dilayani makan minumnya, kalau ada apa-apa harus kontak sama bidan desa, katanya gitu. Nah kemudian ya udah itu saya disarankan untuk pulang. Habis pulang ya udah saya isolasi mandiri selama 1 minggu ya. Terus saya mikir-mikir dari mana saya tertular atau kena positif corona. Saya pikir-pikir nggak ada. Nah tapi saya juga mikirnya yaitu mungkin waktu saya paket barang itu, karena Taiwan kan memang masih untuk COVID ya, itu masih parah. Jadi kemungkinan saya memang tertular dari barang-barang yang saya paketkan itu kayak gitu. Itu saya juga nggak menjamin 100%, hanya perkiraan saya sendiri, tapi saya juga cerita ke orang-orang mungkin saya kena dari situ kayak gitu. Akhirnya ya udah saya ini mau ngasih informasi ke teman-teman bahwasanya bagi teman-teman yang kirim paket ke keluarga dengan ekspedisi apapun ya, karena banyak ya ekspedisinya tuh banyak, ada Indek, Global, Indotiki, Makasih dan lain sebagainya, pokoknya banyak, nggak bisa saya sebut satu-satu. Cuman menyarankan kepada teman-teman yang kirim paket ke luar negeri, sebelumnya ya disemproti alkohol dulu kalau posisi di Taiwan. Terus kalau udah nyampe di Indonesia, tolong disarankan ke keluarganya untuk disemprot juga ya, sama keluarga minta disemprot alkohol, disterilkan kayak gitu. Terus habis itu cuci tangan kayak gitu ya. Itu saran dari saya aja. Ini mungkin kalian percaya ya monggo, nggak percaya juga silakan. Saya tidak memaksa, hanya saja karena saya memang terpapar COVID ya. Saya herannya selama di Taiwan parah-parahnya itu saya nggak kena COVID, tapi setelah saya pulang ya udah terima paketan dari luar negeri itu dari Taiwan, saya kena kayak gitu. Padahal saya di sini di Indonesia itu sebenarnya udah nggak ada corona, jadi udah bebas masker, udah bebas kemana-mana, hanya saja tempat-tempat tertentu kayak mall, kayak bank itu harus pakai masker kayak gitu. Kalau selain itu udah bebas, nggak ada pemakaian masker ya, hanya kita menjaga diri sendiri. Nah makanya saya mau saranin ke teman-teman, tolong ingatkan ke keluarganya kalau terima paketan dari luar negeri ya, untuk keselamatan keluarga. Kita nggak tahu, saya juga nggak memastikan apakah 100% dari paketan saya atau bukan, hanya saja memang saya memberi informasi karena saya menjalani. Jadi saya benar-benar kena COVID kayak gitu. Saya nggak percaya sih memang ada COVID. Jadi ya saya sarankan ke teman-teman, ke keluarganya, ke saudaranya, jadi tolong disemprot dulu pakai alkohol, disterilkan kayak gitu. Jadi untuk keamanan kesehatan keluarganya teman-teman semuanya. Oke, itu aja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih, selamat beraktivitas, semangat, jayo, bye bye, assalamualaikum.